Ini pada tahu nggak katanya. Ini wak saya yang bicara. Ilyas itu sekarang sudah murtad katanya, sudah menjadi kafir katanya. Ini kalau orang sudah kafir, dibunuh juga nggak apa-apa, darahnya halal, kata pak saya. Sambil wak saya bilang, man badala dinahu faktuluhu. Itu ucapan, mengutip dari ucapan Rasul ketika berada di perang Badar. Artinya adalah barang siapa menukar agama atau keluar dari Islam, bunuhlah dia. Saya merinding ya ketika wak saya mengancam seperti itu. Secara manusiawi, jujur saya berdoa sama Tuhan Yesus, kok saya jadi begini gitu ya. Jadi kembali saya lemah gitu ya. Secara manusiawi saya lemah. Dan saat itu tengah malam itulah saya meninggalkan rumah kakak sepupu saya kemasin baju-baju pakaian, masukkan ke ransel karena saya punya tas ransel waktu itu untuk bawa baju. Lalu saya pergi kabur dari rumah kakak saya. Saudara-saudari yang dikasih Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Sebelum kita menonton video ini yang sangat dahsyat luar biasa ini, kita doa dulu. Tuhan Yesus, urapi hambamu supaya ucapan hambamu tidak ada ucapan menista, ucapan yang menghina, ucapan yang memfitnah, ucapan yang bohong, takia. Biar yang kucapkan semuanya adalah hal-hal yang benar. Roh Kudus ambil alih lidah mulut bibir hambamu, supaya yang kukatakan semua adalah hal-hal yang benar. Berkati yang menonton video ini, kalau ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan, yang susah hibur, yang berseteru perdamaikan, kekurangan berkati, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, tadi saya lihat sebuah video, dan video ini saya tonton sampai selesai ya. Saya sangat diberkati sekali waktu nonton video ini. Tapi karena video ini memang agak panjang, kita potong ya sebagian. Nanti episode yang berikutnya ada luar biasa, lebih luar biasa ya. Bapak ini setelah tinggalkan Islam, ikut Yesus, menjadi penginjil. Dan menginjil dia bukan dengan Alkitab, tapi dengan pendekatan persuasif lewat Al-Quran dulu gitu, baru nanti dibawa kepada Injil gitu ya. Itu nanti episode yang berikutnya, karena kalau kita tayangkan semua panjang banget. Jadi ini aja sudah cukup panjang menurut saya, tapi kalau saya potong lagi, banyak hal-hal yang sangat memberkati kita dalam durasi-durasi ini yang terlewatkan gitu. Makanya saya ambil sampai durasi sekian menit ini ya. Nah, mari kita tonton bersama-sama ya. Ini dia videonya. Saya tumbuh menjadi seorang muslim yang benar-benar boleh dikata radikal gitu ya. Karena saya itu kalau malam itu kadang saya sama teman-teman itu kalau pulang dari Masjid Agung gitu, pulangnya itu suka bawa batu. Ya, bawa batu. Nah, jadi ingat orang-orang Palestina yang lempar-lemparin tentara Israel jadinya ya. Jadi bawa batu pulang dari Masjid Agung itu, kami melewati kios-kios toko-toko orang Cina. Nah, orang Cina itu kan pasti orang Kristen, kalau nggak Katolik. Nah, itu orang kafir. Dimusuhin nggak apa-apa. Saya lemparin pakai batu sama teman-teman. Lempar pakai batu. Buar. Shalom Alaikum, Bishim Hamasiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan, supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakkuk. Mari kita melihat cuplikan video ini. Nama saya Muhammad Ilyas Syam. Saya lahir dari keluarga seberang, keluarga Muslim. Ayah saya dari Bima NTB, ya, Dombojo. Suku saya Dombojo. Ya, suku Dombojo. Di sana ada 2 suku.
yaitu suku Dodonggo, itu suku pribumi, suku Dombojo. Jadi yang berkuasa di sana suku Dombojo. Ya kalau di Jakarta sini, kalau Dodonggo itu orang Betawi itu. Jadi yang berkuasa bukan orang Betawi, tapi pendatang-pendatang dari luar Jakarta. Jadi saya ini suku Dombojo di Bima. Ayah saya orang Bima, NTB, dan ibu saya orang Jombang, kota santri di Jawa Timur. Ya, mungkin kalau pernah ke daerah Cukir, saudara-saudaraku bisa melihat ponpes Pondok Pesantren Tebu Ireng yang paling besar di sana. Bapak almarhum Gus Dur pernah memimpin di Pondok Pesantren Tebu Ireng juga. Dan kebetulan ayah saya juga dari sana. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nama saya Muhammad Ilyasam diambil dari kitab suci saya dulu, yaitu kitab Al-Quran. Muhammad adalah nama nabi saya. Ayah saya menginginkan saya memiliki sifat yang mulia seperti nabi, ya, seperti Muhammad. Nah, nama Ilyas juga ada di surat As-Safaat, itu adalah nabi juga, Nabi Ilyas. Kalau dalam Alkitab itu mungkin Nabi Elia. Ya, kenapa saya diberi nama Ilyas? Karena Nabi Ilyas itu ditolong oleh Tuhan ketika dia dikejar-kejar oleh orang-orang Bani Israel, dan dia disembunyikan oleh Tuhan di sebuah gua oleh Allah, ya, menurut mereka, ya, di sebuah gua. Itu tertulis dalam surat As-Safaat ayat yang ke-129 sampai 130. Itu ada kisahnya Ilyas, Nabi Ilyas. Nah itu dia disembunyikan di gua, terus dikirim oleh Allah melalui burung gagak, roti, makanan. Saya nggak tahu ya kalau makanan zaman dulu apa yang dikirim, ya. Tapi kalau di Nabi Elia kita tahu, ya, ada tertulis di 2 Raja-Raja. Kita semua pasti sudah baca lah, saudara-saudaraku. Nabi Elia juga sama. Nah ini saya bingung, kisahnya kok bisa sama, ya. Ya di Alkitab itu Nabi Elia itu juga sama. Hanya saja Nabi Elia itu kan waktu itu dia ingin mempertobatkan umat Israel, ya. Yang waktu itu kalau nggak salah di bawah pemimpinan siapa, ya? Ahaz kalau nggak salah, ya. Nah dia punya istri namanya Isabel. Nah Isabel ini penyembah berhala, Baal. Jadi umat Israel itu semuanya mengikuti menyembah Baal. Nah Elia nggak mau. Nah akhirnya Tuhan memberikan satu kutuk, yaitu diberikan kemarau panjang. Kalau nggak salah 3,5 tahun itu. Wah, panjang sekali kemarau sampai kering. Dan akhirnya Elia melarikan diri ke sebuah sungai. Kalau nggak salah namanya Sungai Kerit, ya, kalau di Alkitab, ya, 2 Raja-Raja. Sungai Kerit. Dan di sana Elia tidak di dalam gua, ya. Kalau dalam Al-Quran Ilyas itu diumpetnya di dalam gua. Kok jadi beda, ya? Jadi kalau Elia itu dia itu bersembunyi di Sungai Kerit, ya, diberi makan oleh burung gagak juga, dikirim roti, air minum, segala macam, luar biasa. Nah, ini yang bikin saya heran, kenapa kok kisahnya kok sama di Al-Quran dengan di Alkitab, ya? Masa kan nggak mungkin ada wahyu turun 2 kali dengan cerita kisah yang sama. Ya, yang nyontek yang mana nih? Biasanya yang nyontek yang belakangan datang. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah nama saya. Dan Syam ini ada di Al-Quran juga. As-Syam, Syam itu artinya matahari, karena lahir saya pas matahari terbit. Luar biasa. Nah, makanya saya diberi nama, semua nama saya dari Al-Quran, yaitu Muhammad Ilyas Syam. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah dari Bima kami merantau, karena keluarga saya juga merantau ke Jombang. Dan di Jombang kami lumayan lama, ya, karena ada keluarga dari ibu saya. Nah dari Jombang kami merantau ke daerah Bukateja, yaitu di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah di Bukateja inilah saya tumbuh menjadi seorang remaja Muslim yang tentu saja taat, ya, dalam ibadah, ya. Karena kami memang keluarga dari Bima ini keluarga santri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita kami hidup di Bukateja di Purbalingga ini kurang lebih selama 8 tahun. Ya, jadi saya di sana sebagai seorang remaja, saya aktif di sebuah musola, ya.
musola, dan di sana ada Masjid Agung juga yang letaknya di depan kecamatan di Bukateja. Kalau saudara-saudara sekalian pernah ke daerah Bukateja, Purbalingga itu, Bukateja itu arahnya ke Banjarnegara, ke Wonosobo gitu ya. Kami pernah tinggal di sana di Bukateja. Nah, di sebuah musola itu kebetulan saya juga ikut membantu untuk mengajar anak-anak para remaja, anak-anak muslim para remaja, jadi untuk belajar sholat, ya, memulai sholat. Jadi mereka harus belajar membaca huruf hijaiyah, juga membaca ikhra, cara menyambungkan huruf-huruf Arab hijaiyah itu ya. Jadi saya mengajar mereka untuk menghafal ya huruf hijaiyah itu. Seperti alif ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, zal, zal, ro, ja, sin, sad, dot, ton, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, amja, ya. Nah itu harus hafal. Kalau nggak hafal saya pukul. Nah ya itu cara mengajarnya seperti itu dulu ya. Terus mengajarkan memulai dia ngambil air wudhu, memulai dia sholat ya. Dalam sholat itu biasanya ada bacaan surat-surat pendek ya. Sekarang surat Al-Fatihah, dia ada surat At-Takasur, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan lain-lain. Ya, jadi memulai sholat misalkan kan kalau dalam Islam itu kan ada 5 waktu ya, 5 rakaat, 5 rakaat lagi, 5 waktu kita menjalankan sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, 5 waktu itu masing-masing kita mengajarkan misalkan surat maghrib ya. Kalau maghrib itu kan 3 rakaat itu namanya salat sah. Jadi kalau kita bilang usolli fardu salat sah rakaati mustaqbilal kibalati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus baca surat pendek lagi, misalkan surat An-Nas atau surat Al-Falaq, apa saja ya. Terus nanti juga kita mengajarin lagi pas dia lagi ruku sujud juga nanti ada surat tahiyat, surat at-tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah itu surat-surat panjang. Sebenarnya surat-surat at-tahiyat ini kayak semacam doa sholawat ya, karena di situ ada termuat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi surat at-tahiyatul mubarakatuh sholawat itu tangan kita menunjuk. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajar anak-anak yang memulai awal untuk belajar sholat ya waktu itu. Jadi saya memang diajar oleh guru-guru ngaji ya, istilahnya ustadz-ustadz itu ya, dengan jiwa Islam yang sungguh-sungguh untuk menjiwai syariat Islam. Apalagi dalam Islam itu kan di surat Al-Imran ayat 19 itu kan inna dina inda lohil Islam, ya kan, dikatakan bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi di luar Islam kafir semua, nggak ada yang benar. Nah inilah yang menjadi prinsip saya dulu sebagai seorang Muslim yang masih muda ya. Jadi tertanam ya hal-hal seperti dogma seperti itu tertanam kuat di dalam diri saya, sehingga saya tumbuh menjadi seorang Muslim yang benar-benar boleh dikata radikal gitu ya. Karena saya itu kalau malam itu kadang saya sama teman-teman itu kalau pulang dari Masjid Agung gitu, pulangnya itu suka bawa batu, ya bawa batu. Nah, jadi ingat orang-orang Palestina yang lempar-lemparin tentara Israel jadinya. Jadi bawa batu pulang dari Masjid Agung itu kami melewati kios-kios toko-toko orang Cina. Nah orang Cina itu kan pasti orang Kristen, kalau nggak Katolik, nah itu orang kafir. Dimusuhin nggak apa-apa, saya lemparin pakai batu sama teman-teman. Lempar pakai batu, anjingnya keluar. Anjingnya keluar kita lari ya, lari. Itu anjingnya masuk lagi, disuruh masuk semua, kita lempar lagi. Sering hal itu kita lakukan ya, karena memang itulah radikalisme yang tumbuh di dalam pribadi kita sebagai seorang Muslim yang memang waktu itu ya itu menjadi prinsip kami ya, prinsip saya khususnya ya bersama teman-teman itu. Jadi itulah yang sering kali kita lakukan, benar-benar kalau ngelihat orang Kristen, orang ke gereja itu benci gitu ya, nggak suka gitu ya. Hal-hal yang begini tanpa saya sadarin dulu. Nah, tibalah saatnya waktu itu tahun 84 ya, tahun 84 mungkin
Ada yang sudah lahir, saudara sekalian. Tahun 84 itu ibu saya itu melahirkan ya, bersalin. Melahirkan adik saya yang bontot, ya, yang terakhir ya, karena saya 5 bersaudara. Jadi waktu itu ibu saya melahirkan di Rumah Sakit Trenggiling Purbalingga. Mungkin sekarang udah nggak jadi rumah sakit. Kelihatannya sih jadi rumah hantu, karena rumah itu memang rumah zaman Belanda ya. Trenggiling namanya, Rumah Sakit Trenggiling Purbalingga. Ya, jadi di sanalah ibu saya melahirkan, dan ibu saya kehabisan darah ibu saya, koma. Wah, kami sekeluarga pusing, bingung mencari darah O, susah setengah mati, karena zaman dulu itu kita susah nyari darah ya. Kita setiap orang juga, mereka juga nggak tahu darahnya apa gitu ya. Kalau sekarang mungkin di KTP juga sudah ada ya darah apa gitu ya. Jadi kita cari orang-orang yang badannya gede-gede, gemuk. Wah, puluhan orang kita bawa ke PMI, kita cek darahnya, nggak ada yang sama. Satu pun nggak ada yang punya darah O. Jadi keluarga saya sampai menggadaikan radio, TV dulu kan hitam putih ya, harganya nggak seberapa gitu. Jadi kita gadein hanya untuk mencari darah O buat ibu saya. Nah, pada suatu ketika kakak saya juga waktu itu mencari ke daerah Banjarnegara kalau nggak salah ya. Pulang dari Banjarnegara, kakak saya di bis itulah bertemu dengan seorang Kristen yang saya kenal sebagai seorang penginjil, namanya Sugeng Prayoga. Nah, perkenalan kakak saya dengan Pak Sugeng Prayoga ini di bis begini awalnya. Mereka duduk bersebelahan, lalu kakak saya juga sambil merasa sikapnya sedih, memang meneteskan air mata, dan Pak Sugeng Prayoga ini menyapa kakak saya yang perempuan ini. Mbak, ada apa? Kenapa? Sepertinya sedih gitu ya. Lalu kakak saya bilang, iya Pak, ibu saya sedang dalam perawatan dan saat ini koma karena kami belum mendapatkan donor darah O. Jadi kami sampai saat ini bingung Pak gitu. Nah terus si penginjil ini dia mengatakan nama saya Sugeng Prayoga. Barangkali darah saya cocok Mbak buat ibu gitu. Nah kakak saya langsung ya boleh Pak. Itu akhirnya dibawalah ke PMI di Purbalingga. Nah setelah di sana kita kaget, kok darahnya sama O. Nah inilah yang membuat kami mungkin ini cara Tuhan ya. Saya nggak tahu apa Pak Sugeng Prayoga ini memang malaikat yang diutus Tuhan atau Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk menolong kami, dan akhirnya kami mendapatkan darah O. Lalu sama kakak saya dibawa ke rumah sakit darah itu, lalu ibu saya bisa siuman kembali. Dan saya kemudian disuruh jemput Pak Sugeng Prayoga di sebuah apotek karena ada resep obat yang harus diambil. Nah saat itu di apotek semua obat-obatan dibayar semua sama Pak Sugeng Prayoga ini. Nah setelah kami mau kembali ke rumah sakit, di depan rumah sakit Pak Sugeng Prayoga tidak masuk. Dia katakan maaf ya Dek gitu, salam aja buat bapak, buat ibu pasti sehat kembali. Salam buat kakak-kakak dan keluarga. Saya masih ada pelayanan katanya. Itu kata-kata itu masih saya ingat ya. Saya masih ada pelayanan. Jadi saya sampai sini saja, Tuhan memberkati ya gitu. Akhirnya Pak Sugeng Prayoga menyeberang karena waktu itu di depan rumah sakit itu transportasi itu masih banyak becak ya. Becak, dokar, delman kalau nggak salah ya. Jadi setelah Pak Sugeng Prayoga nyebrang, mungkin tertutup oleh lalu lalang delman ya, tapi nggak begitu ramai sih sebenarnya. Tapi ketika saya lihat lagi kok nggak kelihatan gitu ya, bajunya, mejanya putih, celana hitam, pakai sepatu rapi. Nah, jadi saya juga bingung. Apa ini malaikat atau siapa begitu ya? Saya nggak tahu. Begitu saya kembali ke rumah sakit, saya ditanya sama ayah saya, sama keluarga, sama kakak saya juga.
kenapa nggak tahu gitulah ya. Iya, saya nggak tahu ketika beliau nyebrang ketutup oleh delman itu, saya lihatin sudah nggak ada, nggak mungkin naik delman pasti berhenti kalau beliau naik. Nah ini yang sesuatu yang luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa yang buat saya secara pribadi. Jadi saat itulah saya mengetahui bahwa kakak saya cerita bahwa beliau adalah seorang penginjil. Kristen ya, memang beliau bawa Alkitab, bawa buku-buku ya di tangannya. Sejak saat itu saya seperti merasa bagaimana ya, selama ini saya benar-benar jahat dengan orang Kristen gitu ya. Tapi ibu saya ditolong luar biasa. Cara Tuhan ini luar biasa. Disitulah karakter saya berubah. Tidak ada lagi perasaan benci terhadap orang-orang Kristen lagi. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita ibu saya sudah pulih dan boleh pulang ke rumah, dan kami bersuka cita oleh karena ibu saya juga sehat kembali. Begitu juga adik saya yang baru dilahirkan ini langsung diberi nama Sugeng Prayoga Effendi. Jadi pakai nama penginjil itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, selesai peristiwa ini sekitar tahun 87 awal, saya ke Jakarta dengan maksud ingin mencari kerja. Nah akhirnya saya diminta ayah saya untuk ke Tanjung Priok. Kebetulan di Tanjung Priok itu banyak saudara-saudara saya yang dari Bugis, karena keluarga saya dari ayah saya itu memang kakek saya itu punya 2 istri ya. Istri yang kedua itu orang Bugis Makassar. Jadi makanya keluarga dari Bugis itu punya anak 1 dan lebih dulu punya anak, istri yang dari Bugis itu. Jadi saya panggilnya Uwa karena beliau ini kakak ayah saya tapi lain ibu. Jadi sudah keluarga banyak di sana. Saya ikut karena mereka adalah keluarga Bugis yang memiliki usaha dagang ikan ya, ikan di Muara Baru, di Pelelangan. Akhirnya saya ikut kerja mereka di sana. Dan setelah itu tibalah tahun 88. Tahun 88 itu karena saya mungkin banyak mengkonsumsi minuman keras ya, karena saya dulu kerja di pasar ikan, banyak minuman keras, merokok ya. Jadi saya sakit mah kronis. Singkat cerita tahun 88 itu saya menderita sakit, kalau nggak salah itu sekitar bulan Agustus ya. Saya periksa ke dokter, ke klinik, waktu itu nggak jauh sih dari rumah wak saya. Kebetulan saya tinggal di rumah wak saya waktu itu, di rumah panggung, karena orang Bugis itu banyak ada rumah panggung di sana. Nah, jadi tinggal di sana, saya ke klinik, periksa, diminta oleh dokter saya suruh makan bubur, makan yang lembek-lembek gitu ya. Saya nggak tahu, kondisi saya semakin lemah, semakin kurus badan saya. Nah akhirnya setelah obat habis, saya juga nggak ada perubahan, semakin lemas. Saya juga nggak pandai masak bubur. Wak saya dan anak-anaknya juga yang perempuan sibuk pengajian, mereka pengajian ke Kosambi, Cilincing, kemana-mana. Jadi saya nggak bisa masak bubur. Ya terpaksa lah ada nasi, saya makan nasi, padahal nggak boleh makan nasi. Nah saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya periksa lagi ke klinik itu, tapi saya seperti dimarahin sama dokter ya, karena saya tidak mengkonsumsi bubur, saya tidak makan bubur, makan nasi. Jadi saya semakin lemas, akhirnya dikasih lagi obat, saya diminta untuk makan bubur. Ya. Pada saat itu saya sudah nggak kuat lagi ya, sempoyongan ya, sampai saya naik ke panggung itu hampir jatuh. Nah, sementara keluarga wak saya waktu itu kayaknya sedang pergi semua, sepi. Nah, malam itu sekitar pukul 11 ya, pukul 11 saya menangis dan saya mau bagaimana ya, waktu itu kan nggak ada handphone ya, saya teriak ke ibu saya, ayah saya ya. Saya bingung. Nah, akhirnya di tengah kesakitan dan keputusasaan ini, memang kalau
seperti mau mati yang saya rasakan, seperti mau mati. Air mata saya menangis sendirian di rumah panggung itu. Dan saat itu juga saya diingatkan, ya teringat lagi peristiwa tahun 84 bertemu dengan Pak Sugeng Prayoga yang telah memberikan donor darah ke ibu saya. Kebaikan orang Kristen itu luar biasa gitu. Itu yang saya ingat. Saya berdoa ya, waktu itu memang saya berdoa, ya Allah, kalau memang Tuhannya orang Kristen itu bisa menyembuhkan penyakit saya ini, Yesus, saya akan ikut Engkau. Itulah nazar saya yang saya ucapkan. Kalau saya bisa sembuh dan hidup sehat kembali, saya ingin ikut Engkau dan saya ingin menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu yang saya ucapkan doa pertama kali. Nah, ketika doa itu memang dengan air mata saya, karena saya sudah, ya mungkin nggak bisa saya bayangkan ya waktu itu ya, saya seperti sudah nggak ada harapan lagi. Saya minta ke Tuhan ya orang Kristen, Tuhan Yesus sembuhkan saya, karena saya memang teringat Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu dia adalah nabi yang punya banyak mujizat. Ya, segala penyakit-penyakit sopak, orang mati dibangkitkan, dihidupkan kembali, dia bisa buat burung dari tanah, dihembuskan nafas langsung dia bisa terbang, luar biasa. Ini yang bisa saya ingat ya. Mungkin kalau saya melihat dari Al-Quran itu kan kisah dulu ya, apakah bisa terjadi saat ini gitu ya. Tapi saya mencoba ketuhanan orang Kristen, Yesus gitu ya. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, berarti Engkau juga Tuhan aku juga, Tuhan saya juga gitu ya. Saya minta disembuhkan. Dan itulah nazar yang saya sampaikan kepada Tuhan Yesus, bahwa kalau saya sembuh, sehat kembali, saya akan ikut Engkau dan saya akan ingin menjadi penginjil. Saya pasti akan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu yang menjadi harapan kuat, kerinduan saya dalam hati saya. Nah, inilah keajaiban Tuhan. Saya tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu seperti apa, tapi saya bisa merasakan kuasanya bekerja di dalam diri saya. Setelah berdoa itu, malam itu dengan air mata, saya biasanya nggak bisa tidur karena perut ini saya rasakan nggak enak sekali kalau dipakai tidur. Mungkin ususnya sudah bagaimana ya, nggak tahu ya. Dokter bilang ini mah kronis gitu ya. Nah, nggak tahu apa, setelah saya menangis sambil tidur di kamar itu kok saya bisa ketiduran gitu loh. Tiduran dan sampai bangun pagi itu, saya bangun itu, saya menyentuh perut saya, badan saya. Kok saya nggak merasa sakit kayak kemarin ya gitu ya. Terus saya mencoba untuk berjalan, bahkan turun dari tangga. Ada wak saya, karena tangga rumah wak saya samping itu, pintunya itu berhadapan dengan rumah panggung yang saya tempatin. Jadi ketika saya turun dari tangga rumah panggung itu, wak saya ada di pintu. Wak saya bilang, Ilyas, kamu sudah sehat, kok sudah bisa turun dari tangga gitu. Nah, ya wak gitu. Saya bilang, alhamdulillah wak, sudah sehat, saya bilang gitu ya. Nah, saya dalam hati itu sukacitanya luar biasa, nggak bisa saya bayangkan. Saya kok bisa sehat begini ya. Nah, malam itu ketika saya berdoa itu memang saya sudah nggak minum obat-obatan sudah saya buang. Saya sudah putus asa, obat-obatan yang dari klinik semuanya itu sudah saya buang. Nah itu, saat itulah saya merasakan bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu bekerja ketika saya berdoa meminta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu juga saya nggak merasakan sakit lagi. Enggak, saya nggak periksa ke klinik lagi, ke dokter enggak. Sampai hari ini saya pun seperti mimpi. Kuasa Tuhan Yesus luar biasa saya rasakan. Nah, saat itulah saya sudah tidak menjalankan sholat 5 waktu. Nah saat itu saya harus berbohong terus sama keluarga wak saya, terutama wak saya. Beliau sering tanya saya setiap jumpa dengan saya, karena rumah beliau itu di samping rumah panggung milik beliau juga, tapi yang saya tempatin, saya tinggal di situ, saya tidur di situ. Setiap beliau ketemu saya siang atau sore, malam, beliau selalu tanya. Karena beliau ini seorang haji ya, suami istri haji. Ilyas, kamu sudah sholat ya gitu. Oh sudah wak. Kok nggak lihat ngambil air wudhu di sini? Oh tadi sekalian mandi. Padahal saya enggak. Jadi itu saya berbohong ya.
Untuk beberapa saat saya memang seringkali berbohong. Nah, karena sering ditanya terus sama wak saya, akhirnya saya pindah tempat tinggal di rumah kakak sepupu, yaitu anaknya wak saya juga, tapi nggak jauh dari rumah wak saya. Ya kira-kira ada 300 meteran. Saya tinggal di situ. Nah, singkat cerita saya sudah sehat. Nah, itulah pas tinggal di situ itu wak saya selalu tanya sama keluarga anak-anaknya tentang saya. Ilyas itu sholat enggak gitu? Kok saya nggak pernah lihat ngambil air wudhu di sana waktu di sana? Dia bilangnya sih sholat gitu. Iya bilangnya sholat, tapi di sini nggak pernah ngambil air wudhu. Jadi akhirnya jadi perbincangan ya saya. Nah sejak saat itu saya setiap mau berangkat kerja, wak saya selalu ada di rumah kakak sepupu saya yang saya tempatin. Nah, setiap saya mau bekerja ke Muara Baru, saya disidang sama pak saya. Nah, saat itu juga saya entah bagaimana, kenapa kok saya begitu berani gitu ya, menjawab pertanyaan wak saya. Ilyas, sini. Saya disidang, saya duduk di situ dengan wajah agak ya ketakutan saya juga ya, karena wak saya ini dia itu kalau bicara itu, waduh meledak-ledak. Kamu itu udah nggak sholat katanya. Dan saya langsung jawab, iya pak. Langsung pak saya langsung merah mukanya. Langsung saya dibawa keluar. Lalu saya ditunjukkan rumah di depan kakak sepupu itu yang saya tempatin itu. Kamu tahu nggak rumah depan itu? Dia tahu pak gitu. Itu rumahnya orang Manado katanya. Kenapa pak katanya? Itu makanannya jorok-jorok. Dia makan daging anjing, makan babi, makan ini katanya. Saya nggak bisa jawab apa-apa ya ke wak saya itu. Nah saat itulah wak saya marah pada saya karena bilang saya menjawab wak saya mau jadi Kristen wak, saya bilang gitu. Hah, langsung beliau marah mukanya, saya ditunjuk-tunjuk, kamu mau jadi kafir ya di sini ya gitu ya. Aduh, saya sudah nggak tenang kerja waktu itu. Dan malamnya, karena waktu itu kalau nggak salah bulan puasa, saya tidur di atas, selesai buka bersama. Karena saya nggak puasa, jadi saya nggak ikut buka bersama. Saya di atas, tidur di atas itu 2 lantai rumah kakak sepupu saya. Nah, wak saya bilang sama keluarga anaknya ya, situ kan kakak sepupu saya punya 5 anak. Ada juga sepupu-sepupu saya yang lain, yang dari orang-orang Bugis, ada 3 kalau nggak salah yang ikut bekerja di pasar ikan di Muara Baru sama-sama dengan saya. Nah, wak saya selesai buka bersama, ini pada tahu nggak katanya. Ini wak saya yang bicara. Ilyas itu sekarang sudah murtad katanya, sudah menjadi kafir katanya. Ini kalau orang sudah kafir, dibunuh juga nggak apa-apa, darahnya halal, kata pak saya. Sambil wak saya bilang, man badala dinahu faktuluhu. Itu mengutip dari ucapan Rasul ketika berada di perang Badar. Artinya adalah barang siapa menukar agama atau keluar dari Islam, bunuhlah dia. Saya merinding ya ketika wak saya mengancam seperti itu. Secara manusiawi, jujur saya berdoa sama Tuhan Yesus, kok saya jadi begini gitu ya. Jadi kembali saya lemah gitu ya. Secara manusiawi saya lemah. Dan saat itu tengah malam itulah saya meninggalkan rumah kakak sepupu saya kemasin baju-baju pakaian, masukkan ke ransel karena saya punya tas ransel waktu itu untuk bawa baju. Lalu saya pergi kabur dari rumah kakak saya pergi ke Kalisari Cijantung. Kalisari SMP 179 ada om saya, yaitu sepupu ayah saya yang dari Bima, namanya Pak Ismail, Dr. Andes Ismail sebagai kepala sekolah SMP 179. Saya minum dulu ya, maaf. Pak Ismail ini kepala SMP 179. Saya diterima di situ, lalu sampai saya juga melanjutkan sekolah juga di situ sampai SMU. Saya diterima, saya dipekerjakan sebagai TU honorer di situ, Bapak Ismail.
Nah akhirnya lama-lama karena saya tidak pernah sholat, Pak Ismail tahu akhirnya. Nah, akhirnya tahu, saya disidang lah sama Pak Ismail. Mai kedai, doh kedai gitu pakai bahasa Bima. Mari sini, duduk sini. Saya dimarah-marahin sama beliau. Gila kok inggomi gitu ya, pakai bahasa sana mungkin. Kamu itu gimana sih? Pokoknya dia marah besar sama saya. Nah, saya tetap menjawab, ya saya sudah menemukan kebenaran menurut saya. Jadi saya bukan berarti benci, nggak benci sama Islam, tapi inilah yang saya pilih. Saya bilang begitu, semakin marah dia. Nanti kamu saya adukan sama nenek di Bima, sama keluarga di Bima. Memang kebetulan waktu itu keluarga saya dari Bukatija itu sudah pindah ke Bima. Nah, pas kalau nggak salah Idul Fitri, beliau pulang ke Bima. Dan di Bima beliau laporkan saya terutama ke keluarga saya dan ke nenek saya. Nenek saya marah besar. Nah, akhirnya ayah saya menitip surat ke om saya ini, Pak Ismail ini. Saya dipanggil lah ketika beliau sudah kembali dari Bima. Kami duduk, ya seperti disidang sama beliau. Kamu tahu kamu sekarang sudah nggak diakui sebagai cucu Dadung Budi gitu ya. Dadung Budi itu nama nenek saya ya. Sebenarnya itu sebutan dalam bahasa sana Bima, Dadung Budi ya. Artinya sebutan kehormatan lah bagi seorang yang kita hormati, nenek. Nama aslinya Siti Hatijah nenek saya. Nah, saya mendengar itu dari Pak Ismail bahwa saya sudah nggak diakui sebagai cucu sama nenek saya. Dan surat dari ayah saya juga meminta saya untuk kamu kembali lagi ke Muslim. Nah, saya juga tulis surat, kan ada alamat di situ. Saya balas surat panjang. Saya tulis surat ayah. Saya sudah menemukan kebenaran. Saya mau ikut Yesus, Tuhan Yesus. Saya mau menjadi seorang Kristen karena saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah saya tetap memilih agama saya. Itu waktu itu saya tulis seperti surat dan saya kirim. Dan di rumah Pak Ismail itulah saya mulai ada kerinduan ingin ke gereja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin ke gereja. Nah, sebelum saya ke gereja itu saya tanya-tanya sama teman kerja TU ya, kepala TU, karena saya juga TU honorer di situ ya, paling muda dulu saya. Namanya Pak Pasaribu, orang Batak. Saya bilang gini, Pak Pasaribu, saya boleh nggak ke gereja gitu. Nah, karena Pak Pasaribu ini taunya saya Muslim, karena saya kan ponakan Pak Ismail dari Bima. Pak Ismail kan Muslim, apalagi sekarang haji. Nah, langsung beliau jawabin, nggak boleh. Di gereja itu buat orang Kristen, bukan buat orang Islam, bukan buat agama-agama selain Kristen. Wah, akhirnya saya, gimana nih ya? Berarti saya harus jadi Kristen dulu gitu. Itu pemahaman saya waktu itu, gimana caranya saya jadi Kristen gitu ya. Bingung saya. Nah, akhirnya karena saya rindu ya pengen ke gereja, saya akhirnya pergi ke mana itu? Ke Jalan Raya Bogor. Kebetulan di sana ada gereja. Namanya Gereja GKP Pasundan, Gereja Pasundan Yerwel, Cibubur. Nah, ketika sampai di sana saya itu melihat jemaat itu dia itu seperti ngantri gitu ya, tapi rapi gitu ya. Rapi karena gereja itu letaknya di pinggir Jalan Raya Bogor. Nah, saya lihat mau masuk pintu gereja itu seperti atau ada majelis, tahu siapa, ada penjaga di situ. Lalu mereka masuk satu-satu gitu. Nah, ini pemahaman saya ini, wah jangan-jangan diperiksa, memang diperiksa nanti kamu agamanya apa? Kristen apa bukan gitu. Saya, ya itulah pemahaman yang ada pada pikiran saya waktu itu. Karena saya teringat dengan Pak Pasaribu yang mengatakan bahwa di gereja nggak boleh orang Islam, itu tempatnya orang Kristen. Jadi akhirnya saya takut ya, gimana saya nanti kalau ditanya saya bukan Kristen, saya belum Kristen gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak jadi masuk ya. Hanya kerinduan saja dalam hati saya itu. Minggu kedua juga sama seperti itu, saya nggak bisa masuk. Minggu ketiga juga sama, nggak bisa masuk. Nah, akhirnya saya
Karena saya pengen tahu kitabnya orang Kristen, saya pagi-pagi itu ke Senen, ke Terminal Senen. Nah, di Terminal Senen itu di pinggir-pinggir dulu itu banyak orang kaki lima ya, pedagang kaki lima yang jualan buku-buku gitu ya. Tapi pas saya lihat di situ kok nggak ada buku Kristen ya, adanya buku-buku Islam, buku-buku kuning, ayat-ayat kursi, Al-Quran gitu ya, buku-buku Iqra. Nah, saya nyari kok nggak ada. Nah, terus saya mencoba untuk mendekati abangnya yang jualan buku. Saya bilang gini, Bang, ada kitabnya orang Kristen nggak? Oh, Alkitab maksudnya? Iya, Alkitab. Saya bilang gitu. Ada. Mana? Saya bilang, ada ini di sini, di situ mah nggak ada itu. Iya, ini kitab Islam semua. Ada. Kok diumpetin? Saya bilang gitu. Ternyata di dalam kitab itu saya dikasih lihat di lembar pertama itu ada tulisan nama, tidak diperjualbelikan, tulisannya merah. Oh, pantesan diumpetin gitu ya. Saya bilang gini, kok kenapa diumpetin, Bang? Iya kan ini nggak diperjualbelikan, nggak boleh gitu. Nah, terus akhirnya saya tawar, dia waktu itu minta 4.000 kalau nggak salah ya. Ya waktu itu besar lah uang segitu. Tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 90-an. Ya akhirnya saya tawar sampai dikasih ke saya 3.000 dan akhirnya saya mendapatkan Alkitab, sampulnya merah. Masih ada tapi sudah rusak ya. Nah, itulah kitab yang pertama saya beli sendiri di Pasar Senen. Yaitu bukan di Pasar Senen tapi di terminal. Di Terminal Senen. Nah, saya baca terus. Baca siang malam saya baca, setiap bubar sekolah saya baca gitu ya. Kerinduan kehausan seperti orang kehausan gitu ya. Kehausan akan kebenaran gitu ya, saya baca khususnya kitab Injil ya. Kitab Injil nih ada 4 nih Injil nih yang saksiannya sama-sama hampir sama ya, serupa ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, saya baca. Saya belum dibaptis saja sudah khatam itu Injil itu, sampai kitab Wahyu dulu itu. Ya, jadi setelah baca itu saya karena kerinduan ingin ke gereja, saya penasaran, saya tanya lagi, saya cari guru yang Kristen. Ternyata ada, namanya Ibu Masliana, sudah almarhum. Nah, Ibu Masliana ini orang Medan, orang Batak. Saya tanya, Ibu, saya boleh nggak ke gereja? Oh, boleh gitu. Katanya gereja itu cuma khusus buat orang Kristen, Bu. Enggak, orang agama apa aja boleh masuk, kan itu tempat buat ibadah. Dia bilang gitu. Beliau bilang gitu. Nah, akhirnya karena udah kamu langsung aja, kan di sana ada gereja di Jalan Raya Bogor itu, yang dari Kalisari itu langsung nyebrang, itu udah kelihatan ada salibnya, gerejanya pinggir jalan raya. Iya, Bu, saya udah tahu, saya udah ke sana. Cuman saya belum berani masuk karena kata Pak Saribo orang Islam nggak boleh masuk gereja. Saya boleh, siapa aja boleh masuk gereja. Jadi akhirnya saat itulah minggu yang keempat kalinya itu saya memberanikan diri. Ya udah, saya udah pede aja gitu, karena Bu Masliana bilang agama apa aja bisa masuk gereja, kan itu tempat ibadah manusia. Nah, akhirnya pas saya masuk, saya memang ngantri ya masuk ke gereja itu. Saya berharap saya itu paling belakang ya, jadi kalau ditanya apa-apa saya nggak malu gitu sama jemaat yang lain. Tapi ternyata pas saya ngantri itu, di belakang saya itu ada lagi orang, ada jemaat lagi, rapi. Kami tidak pernah uyel-uyelan apa gitu ya. Saya suka sekali gitu ya, kok bisa rapi begini. Pas sampai di pintu gereja itu, saya lihat orang yang di depan saya itu ditanya apa gitu. Ternyata diucapin kayak semacam shalom. Dulu saya nggak ngerti shalom itu apa. Shalom, selamat pagi gitu. Terus disalamin, terus ada sapaan-sapaan lain. Apa kabar? Gimana kabarnya gitu. Nah, itu sapaan-sapaan. Pas giliran saya dikasih lembar. Ya, itu namanya sekarang saya udah tahu, warta jemaat namanya. Kalau dulu saya nggak tahu lembaran apa nih ini. Dikasih warta, terus disalamin salam gitu. Saya nggak ngerti salam. Ya udah, saya ikutin salam gitu ya. Selamat pagi. Nah, setelah itu saya tetap masih berdiri, takut masih ditanya lagi gitu. Namanya orang baru pertama kali mau ke gereja ya. Nah, akhirnya silakan gitu. Nah, baru saya jalan masuk ke gereja itu, saya duduknya paling belakang tuh, paling pojok. Paling pojok itu. Kayaknya kalau masuk gereja itu kayak seneng banget gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak kerinduan yang sudah terbayarkan gitu loh.
Udah nyampe situ tuh saya nggak bisa gambarin ya, karena itu sesuatu sukacita yang bisa dialami oleh hati saya. Jadi pokoknya sukacita gitu ya, udah bisa masuk gereja, kita bisa mengikuti ibadah dan bisa dengar khotbah pendeta. Kebetulan yang dikhotbahkan juga waktu itu kitab Injil ya, Perjanjian Baru. Jadi saya senang sekali. Itu yang dikhotbahkan udah pernah baca gitu kan. Nah akhirnya puji Tuhan, itulah saya pertama kali masuk gereja. Tetapi status saya masih muslim ya, artinya saya belum dibaptis gitu ya. Jadi itu hari pertama. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah awal dari saya mengenal Kristus ya, mengenal Kristus. Nah pada saat itulah saya sambil membaca Injil, Alkitab, saya juga membandingkan dengan kitab saya yang dulu yaitu Al-Quran. Nih, ada kitabnya terjemahan, masih ada. Ini cetakan tahun 77, masih saya pakai nih sampai sekarang. Lalu saya untuk menginjil segala macam, menginjilin orang muslim harus pakai Quran. Kalau pakai Injil nggak mempan, kabur mereka. Tadi kita sudah sama-sama menonton video yang luar biasa dari kesaksian Bapak tadi. Sangat luar biasa, saya diberkati. Dan kita doakan juga semua nanti yang nonton video ini biar viral dan diberkati yang nonton semuanya. Imannya semuanya akan makin dahsyat, makin luar biasa ya. Bahkan orang-orang yang belum percaya boleh percaya kepada Yesus. Mari kita tundukkan hati kita, pikiran kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi semua yang sudah menonton, biar iman kami makin kuat di dalam Kristus. Yang belum percaya jamah, biar mereka juga mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.